pikiran kita ini tiap detik bisa berubah. Pikiran itu gak bisa dipercaya. Pikiran ini menciptakan emosi-emosi. Dia menghasilkan emosi. Setiap detik bisa berubah. Begitu dia ada peluang, dirayu, berubah. Ya aku ambil aja lah. Aku ambil aja. Emosi bilang, ya sudah ngambil. Emangnya berapa sih gaji? Udah ambil aja. Susah loh nanti kerja. Ini kesempatan peluang. Akhirnya ambil. Apa yang terjadi? Kita sedang membentuk diri kita menjadi orang tidak baik. Kita sedang membentuk diri kita untuk suatu hari berhadapan kepada hal-hal yang menghukum kita. Apakah hati nurani kita yang menghukum kita, atau Tuhan yang menghukum kita, atau negara yang menghukum kita melalui hukumnya, atau kehidupan sosial yang menghukum kita, atau kesehatan kita yang menghukum kita. Kita nggak tahu apa yang akan menghukum kita. Kita nggak tahu. Ya, karena sering berpikir yang enggak, stres, depresi. Akhirnya saya kayak siapa itu bintang film itu? Etika ini bukan sesuatu yang begitu sempit. Tidak hanya masalah etika dan hukum. Ya kan biasa gitu Pak ya, secara normatif ini seolah-olah masalah etika dan hukum. Kalau kita lihat produk, kita lihat bisnis etik, guidance, coba baca nanti. Ini seolah-olah masalah etika dan masalah hukum. Selesai. Padahal tidak. Tidak. Kalau kita hanya menganggap sesempit itu, maka kita tidak akan pernah bisa menjalankan etika bisnis. Kita hanya punya dokumen-dokumen etika bisnis, seperti kisahnya Enron tadi. Dia kompatibel di atas kertas, tetapi tidak kompatibel di dalam realitas, tidak bisa dijalankan. Karena kita tidak punya perilaku, kita tidak punya karakter, kita tidak punya sikap, dan kita mengorbankan diri kita demi hal-hal, ya. Kalau kita terima suap, itu kan sama aja kita sedang memperburuk diri kita. Kita terima suap, kita sedang merusak diri kita, sedang mengundang stres, sedang mengundang hal-hal tidak baik. Kaya itu ada di dalam rasa syukur. Besarnya penghasilan kita itu ada di dalam rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Bukan besarnya jumlah uang, bukan. Rasa syukur. Berapa terima kasih, berapa bersyukur kita menikmati sesuatu yang kita dapatkan di jalan yang baik. Kalau ini bisa kita lakukan, maka masa depan kita cemerlang. Karena energi kita ini kita bisa fokuskan untuk hal-hal yang produktif, untuk berkarya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang akan mengangkat diri kita menuju ke kemajuan. Tapi kalau kita terperangkap, terjebak di jalan yang mencari manfaat dari kelemahan-kelemahan yang ada, mencari peluang-peluang yang tidak seharusnya kita ambil, maka kita sedang mengumpulkan uang dan sekaligus mengumpulkan menurunkan kesehatan moral kita, kesehatan jiwa kita. Semua ini turun. Akhirnya apa? Uang yang kumpul suatu hari akan habis ke psikiater, rumah sakit, atau berbagai macam masalah akan muncul, uangnya akan habis. Itu esensi bisnis. Mencari keuntungan, mencari nilai tambah. Etika, ada tata keramanya, ada bagaimana baik buruknya itu. Karena saya tidak boleh asal nabrak, asal-asalan. Kenapa? Nanti itu hanya menjadi bumerang untuk saya. Terjadilah kasus seperti Enron contohnya, ya kan? Akhirnya jadi di sini Pak ya, situasi itu artinya Bapak cari ke bagian apa Bapak ini Pak? Pembelian. Nah ini bagian paling penting ini pelajaran etika. Hati-hati. Jadi begini Pak. Ketika Bapak ketemu dengan perilaku stakeholder yang meragukan, yang ini, yang sejauh mana Bapak dikasih wewenang untuk memutuskan yang apa enggak, ya kan? Sejauh mana? Jangan mengambil risiko karena nanti bisa masuk ke dalam masalah hukum, sehingga nanti berurusan dengan hukum. Nah ini hati-hati. Jadi situasi ini kepentingan atau motif tersembunyi
Ya, teman-temannya hati-hati juga. Jadi keputusan bisnis adalah fleksibel. Ini bisa dipahami ya, dipahami apalagi bagian-bagian yang langsung bersinggungan seperti ke klien ya, yang bersinggungan dan ada bisa tercipta sesuatu yang berpotensi melanggar etika, maka kita bekerjanya di bagian-bagian itu lebih, karena kita mau menjalankan sebuah perusahaan dengan prinsip yang etis, berbudaya etis, maka code of conduct, business ethics semua bisa menjadi bagian daripada budaya organisasi. Bisa, ya. Jadi memang itu harus dibentuk, harus dibangun satu budaya seperti yang diinginkan. Jelas semuanya itu tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi dengan pekerjaan-pekerjaan tertulis, ditulis semua apa yang kita mau, baru kita bisa membuat sebuah budaya dan membiasakan orang untuk mematuhi budaya-budaya tersebut. Dan kebijakan, metode pengambilan keputusan. Ini semua adalah cara menjalankan etika. Kenapa metode pengambilan keputusan? Karena kita selalu harus mengambil keputusan yang etis. Artinya bukan asal nih. Keputusan kita itu apapun ada baik buruknya udah kita analisa, benar salahnya kita udah betul-betul kita udah kuatkan sehingga kita membuat keputusan yang baik, keputusan yang benar. Tidak mungkin menimbulkan risiko, tidak mungkin merugikan siapapun. Tidak ada stakeholder yang disakiti atau dirugikan. Kita berada di jalan yang betul. Ada pertanyaan ini? Bicara menjalankannya. Nanti yang disosialisasikan ini semua. Untuk mensosialisasikannya ini semua. Kita lihat Bapak Ibu, menyeimbangkan etika pribadi dengan kode etik perusahaan. Saya mau tanya, Pak, persyaratan umum. Apa yang dilakukan itu saya lihat hanya nyontek aja, cloning aja, dia cloning. Nah, ini. Perusahaan menjalankan job description dengan sebaik-baiknya. Job description sebaik-baiknya. Tapi ini kan baik buruk. Iya, baik buruk. Interaksi kan? Etika kan tadi adalah bukan tentang saya. Kalau menjalankan pekerjaan saya menjalankan pekerjaan saya dengan sebaik mungkin. Ketika bisnis awal tadi kan kita bicara tentang kita, stakeholders, tentang orang lain. Mungkin terkait dengan keputusan dan perilaku etis, kita harus menjaga kepribadian juga kita di interaksi dalam hubungan dengan pekerjaan terkait dengan rekan kerja, stakeholder atau yang lainnya, untuk bisa kontribusi dan menciptakan etika bisnis yang baik. Berarti setiap hubungan tadi kan seperti ini. Saya kembali dulu. Kita lihat etika adalah tentang orang lain, tentang kita adalah stakeholder. Orang lain, bukan tentang saya. Kalau pekerjaan tentang saya mengerjakan pekerjaan. Ini tentang kita, stakeholder. Dan tentang hubungan kita dengan orang lain, hubungan perilaku kita dalam sebuah hubungan, perilaku kita dalam sebuah keputusan yang ada hubungannya dengan orang lain. Jadi apa kontribusi kita? Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian berarti kita setiap berhubungan, setiap membuat keputusan menghitung risiko yang tidak menciptakan masalah hukum bagi perusahaan kita. Itu sederhana awalnya. Jadi walaupun kita belum punya code of conduct, belum punya business ethic, minimal kita sudah bisa berkontribusi dengan cara seperti itu, yaitu menjaga prinsip kehati-hatian dan selalu menghitung risiko dan menghindarkan diri kita sendiri atau siapapun karyawan kantor kita